Hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga. Saat ini biarlah Roh Kudus mengurapi setiap pribadi lepas pribadi untuk kami diberkati dengan kebenaran berfirman-Mu. Terlebih hamba-Mu bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah mengalir memenuhi tubuh jiwa hamba. Kekuatan kuasa Roh Kudus yang berbicara kepada setiap pribadi, sehingga kekuatan ilahi menyatu dalam kehidupan kami. Kasih Bapa surgawi menyatu dalam kehidupan kami sampai kami kelak masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Lawan setiap pribadi, bela setiap pribadi, sembuhkan dengan kuasa bilu-bilu-Mu yang sakit. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, menciptakan rajut aling perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya sampaikan ini adalah kasih yang murni. Kasih yang murni. Ayat pertama katakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu. Di pada akhir zaman ini nanti akan ada hamba Tuhan yang memiliki kualitas seperti bintang. 7 bintang. Orang-orang hamba Tuhan yang akan dipakai pada akhir zaman itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ada kekhususan orang itu menjadi berkat bukan cuma untuk Indonesia,
tetapi untuk benua-benua yang ada di jagat raya ini. Di bawahnya itu ada lagi pemimpin-pemimpin umat. Nanti akan dikomando itu, dan kalau kita baca ini baik-baik, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Juga akhir zaman itu ada yang namanya 7 jemaat, mewakili seluruh jemaat di dunia. Di situ jemaat-jemaat itu ada kekurangan dan kelebihannya. Dan bagaimana untuk mengatasi segala masalah problem hidup? Di situ ada solusi, ada jalan keluarnya. Di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Amin. Setiap hidup kekasih-kekasihnya Tuhan. Kalau kehidupan kita jemaat Tuhan memiliki kualitas seperti sosok pelita emas, Tuhan selalu hadir di situ, di tengah-tengahnya itu. Tapi ingat saudara, di situ ada 7 gembala sidang yang digenggam oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Ini akhir zaman. Nah saudara, jemaat Efesus ini ada kekhususan. Kekhususannya apa? Nah kita perhatikan tahap demi tahap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara kejar memiliki kualitas seperti sosok pelita emas. Amin. Berarti siap dibentuk, ditempa, diproses untuk mengalami peningkatan. Haleluya. Mengalami peningkatan sampai kelak masuk surga bersama Tuhan di surga. Nah, Tuhan yang berfirman itu ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah saudara, jemaat Efesus ini mengenai pengajaran firman dia paham, sehingga kalau ada orang yang pura-pura ngerti, jemaat Efesus mengerti, paham. Sebab itu saudara suka baca ini firman supaya pengetahuan Allah, hikmat itu pengajaran firman, makrifat itu kuasa Roh Kudus, Holy Spirit itu dihidupkan firman itu. Suka membaca firman, jadi kalau ada orang yang pura-pura ngerti paham firman, saudara yang ngerti itu dia langkahnya sampai di mana orang itu. Karena firman itu menuntun, memberi pemahaman. Ini bicara kebenaran. Kalau kebenaran itu akan bertahta di dalam hati yang terbuka. Kasih yang murni itu datangnya dari surga, dari firman. Ya, lanjut ya saudara. Dia maha tahu kehidupan saudara setiap hari. Sedang saudara duduk, dia tahu. Di saat saudara merenung, dia tahu. Di saat saudara berdoa, dia tahu. Di saat saudara itu mengeluh, dia tahu.
Di saat dia itu sedang melihat saudara sedang sedih, susah, bingung, Tuhan itu Maha tahu. Dan dikatakan 7 jemaat ini semua menghadapi masalah hidup, tetapi Tuhan memberikan solusi jalan keluar. Asal tetap ada di posisinya, di hadapan Tuhan, di ruang suci. Nah, di ruang suci, jangan keluar dari ruang suci. Haleluya. Yesus Kristus baik untuk kita. Amin. Nah, saudara, Dia Maha tahu apa yang saudara lakukan di saat saudara tidur. Kelisian, ngerti kelisian? Itu kelisian bahasa Belanda ya, saudara. Kelisikan, tidak bisa tidur, Dia itu tahu. Kalau tidak bisa tidur, lebih baik saudara berglori memuji Tuhan, berdoa. Tidak usah khawatir nanti tidak bisa tidur terus tidak stres. Kalau saudara berdoa menyembah Tuhan, Roh Kudus turun. Nah, kalau Roh Kudus turun, Dia itu Maha menolong kita. Amin. Jadi tidak usah gelisah kalau tidak bisa tidur. Kecuali, nah ini kecuali, kalau saudara melakukan pelanggaran terhadap 10 hukum Taurat, kalau saudara itu belum pengakuan di hadapan Tuhan, mesti gelisah. Karena upah dosa adalah maut. Kalau dosa itu tidak diakui, upahnya maut. Itu tertulis di dalam Alkitab. Roma pasal 4 ayat 23. Kita baca dulu di sana. Oh, bacakan. Roma pasal 4 ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Salah. Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu kematian, neraka. Nanti baca di sana ya. Silakan terus. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, ini penting. Sebab upah dosa ialah maut, kematian kekal di neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau dosa, pelanggaran terhadap kebenaran firman tidak diakui, itu upahnya maut. Sampai orang itu mati, dosanya tidak diakui, itu nanti akan dihakimi. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Kita baca dulu, ini dicatat baik-baik ya. Yang mau baptis hari Senin besok ada yang mau baptis ya. Dicatat baik-baik. Ini pelajaran juga. Wahyu pasal 20 ayat 11, hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi langit, bumi yang ada alam semesta ini lenyap, saudara. Yang ada aras putih, tahta Allah. Ya, lanjut. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kalau matinya di laut,
atau orang mati itu langsung dilemparkan di laut, itu nanti laut menyerahkan orang-orang mati itu, jiwa-jiwanya diserahkan, dihakimi di hadapan Allah itu. Ya terus, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api itu kematian kedua. Terus, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, ini saudara, jadi pengakuan dosa itu penting. Kalau sudah diakui, Allah itu setia dan adil. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Baca lagi itu. Ini jalan keluarnya dari supaya tidak masuk pengadilan aras putih itu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin saudara. Ngaku, diakui, Tuhan, saya mohon ampun, saya tadi habis misuh-misuh orang, saya tidak kuat nahan mulut saya, emosi saya pisau-pisau orang itu, saya mohon ampun Tuhan. Tuhan mengampuni tidak? Misuh-misuh orang salah tidak? Mencaci maki orang salah tidak? Salah dosa enggak? Dosa, minta ampun, diampuni. Tapi besok jangan dulang lagi, misal lagi. Bertobat, diampuni. Kalau mencuri, dosa enggak? 10 hukum katakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu, baik istrinya, suaminya. Jadi ayat itu dalam Keluaran 20 ayat 17 gitu, jangan mengingini milik sesamamu, baik itu hambanya laki-laki maupun hambanya perempuan, jangan diingini. Apalagi mengingini istrinya atau perempuan mengingini suaminya orang lain, itu berdosa. Kalau dosa itu tidak diakui, upahnya adalah maut, neraka. Tertulis dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-15 tadi. Nah sekarang, kapan nama kita tertulis dalam buku kehidupan? Nah kan begitu. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sejak kita menerima Yesus Kristus, nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Amin. Nah, sekarang begini, orang Kristen apakah masuk di pengadilan aras putih? Halo? Masuk gak di pengadilan aras putih? Coba saudara baca 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Ini pelajaran ya, supaya yang menyimpan dosa itu dilepaskan, sehingga lepas dari hukuman maut. Ya, silakan. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini kalau dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, itu pengadilan kursi Kristus
Yang diadili itu adalah orang-orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Itu diadili untuk mendapatkan pahala, mendapatkan upah. Amin. Diadili untuk menentukan upah masing-masing. Jadi diadili bukan untuk dihukum, tetapi untuk mendapatkan pahala. Nah, pengadilan itu di mana? Itu bukan di dunia, tetapi di angkasa sana. Jadi kalau bicara masalah kebangkitan orang mati, itu pengadilan itu nanti setelah masuk pesta kawin anak domba. Wahyu pasal 19 di sana dituliskan begitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Sebab itu kalau ada pelanggaran dosa, secepatnya minta ampun supaya nama yang ada dalam kitab kehidupan itu tidak dicoret, tidak dihapus. Amin. Jadi kalau ada pelajaran tanya jawab, saudara jawab yang benar. Kalau saudara melakukan pelanggaran, aku saja. Hamba Tuhan itu cuma untuk disuruh menguji kejujuran saudara. Haleluya. Kejujuran itu salah satunya adalah hukum keluarga. Yang pertama apa itu? Hukum keluarga damai, suci, jujur, dan murah hati. Ayo jujurnya diperlihatkan di tengah-tengah keluarga, diperlihatkan di tengah-tengah jemaat, di hadapan hamba Tuhan. Hamba Tuhan kenapa bertanya hal-hal pelanggaran? Supaya hati ini betul-betul bersih. Kalau sudah bersih, berkat itu kan suci. Berkat yang maha suci dari Tuhan masuk dalam tempat yang bersih. Yang mengotori batin jiwa itu adalah dosa, pelanggaran terhadap firman ini. Halo, paham semuanya? Paham yang mau baptis? Halo? Kalau ada yang belum diakui, mohon maaf Pak Gembala, kemarin saya belum ingat, masih tak sembunyikan. Ya jujur saja. Haleluya. Mau berkat yang suci? Haleluya. Tuhan itu maha suci, Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Bukan cuma yang mau baptis. Kalau saudara menyimpan dosa pelanggaran, akui saja biar berkat yang besar itu segera datang menjadi bagian kita. Berkat yang besar itu bukan hal-hal yang jasmani, tapi di sana ada 9 karunia Roh Kudus: kuasa hikmat, makrifat, kuasa iman, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa nubuat, kuasa menimbang roh. Ini roh jahat atau roh kudus. Berkata-kata dalam bahasa roh. Untuk menafsirkan bahasa roh itu kemuliaan, kekayaan surgawi. 9 pekerjaan kasih dalam 1 Korintus pasal 13. 9 jabatan yang rohani, 9 buah-buah Roh Kudus, banyak banget kekayaan. Kalau itu saudara miliki, tidak usah khawatirlah masalah hidup.
Yesus Kristus mengatakan janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, apa yang harus kamu makan, pakai, tempat, tidak usah khawatir. Bunga bakung di ladang itu didandani Tuhan. Tuhan itu terlebih akan mendandani saudara. Saudara kita ini mau didandani, di make up oleh Tuhan, semakin cantik, semakin indah, yang akan dipercaya untuk mengelola kekayaan rohani dan jasmani itu adalah kekasih-kekasihnya Tuhan yang memiliki karakter seperti pelita emas. Amin. Yang memiliki kualitas seperti pelita emas itu murni, emasnya itu murni. Di tempat ya tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Tujuannya biarlah menjadi terang hidupnya itu. Itu nanti akan dipercaya untuk mengelola kekayaan surgawi dan kekayaan alam semesta ini pada akhir zaman. Jadi di saat dunia ini diguncang dengan malapetaka akhir zaman, saudara tenang dan percayalah, saudara yang akan dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola. Amin. Untuk mengelola, untuk dipercaya Tuhan, dipercaya untuk menolong orang, untuk memberkati orang-orang. Saudara yang akan dipercaya, saudara yang akan diperhatikan, saudara menjadi perhatian Allah secara khusus seperti jemaat Efesus ini. Nah, kembali lagi Efesus maksud saya pasal 2. Jemaat Efesus jemaat sulung. Orangnya itu orangnya gigih, tidak mengenal lelah, usaha semaksimal, berusaha mendirikan perusahaan-perusahaan, mendirikan tempat-tempat usaha, gigih supaya bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Ini jemaat Efesus. Jadi Wahyu pasal 2 ini saudara bisa menyelidik keadaan saudara. Sudahkah saudara berjerih payah dalam Tuhan, bertekun dalam Tuhan? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wah, ini kalau tadi sudah disampaikan, sekarang Allah yang Maha Tahu itu Dia sekarang ada di sini, saudara, mengetahui setiap pribadi kita. Dia itu sangat sayang dengan kita. Dia itu menuntun kita, memberkati kita dalam kondisi apapun. Saudara menjadi perhatiannya Dia. Sekali lagi, semakin dunia diguncang dengan malapetaka, saudara, jiwa roh saudara, tubuh saudara dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, ayat 3 sekarang. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah oleh karena nama Tuhan. Silakan saudara berjuang untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Datang berdoa, memuji Tuhan, berkumpul bersama-sama, tidak mengenal lelah. Nah, ini jemaat Efesus. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wah, jemaat Efesus sudah berjerih lelah, tidak mengenal lelah, terus dia berjuang. Tuhan masih mencela. Efesus meninggalkan kasih yang semula. Maksudnya untuk melakukan segala sesuatu jangan cuma rutinitas, tapi betul-betul menghargai kasih karunia Allah. Tuhan memberikan solusi, ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi diberikan solusi. Dan sekarang pertanyaannya, kasih yang murni itu seperti apa? Supaya kita kembali pada kasih yang murni itu, kita akan baca bacaan yang kedua, Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 17. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 17. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, ini yang dikatakan kasih yang murni. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku terlebih dahulu, tetapi aku Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kamu. Supaya apa? Kita kembali pada kasih mula-mula, pengorbanan Tuhan di Kalvari. Nah, kalau Yohanes pasal 3 ayat 16 ini ayat sangat populer sekali dibacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Anaknya yang tunggal diberikan. Kalau bicara anak, satu-satunya. Ini kalau dia proses menjadi anak manusia. Tetapi yang sebenarnya dia itu firman yang menjadi manusia. Anugerah kasih yang sempurna diberikan untuk kita semua. Bukan cuma yang di sini, tapi untuk seluruh dunia. Bagi yang menerima dan percaya, orang itu memiliki kasih yang sejati atau yang murni dalam hidupnya. Ini menjadi catatan. Nah, diberikan untuk apa? Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Ini pelajaran supaya sampai menyatu dalam hidup kita. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Diberikan anugerah. Dia datang untuk digantung di kayu salib. Untuk apa? Menebus kita dari kutuk hukum Taurat. 10 hukum Taurat ini. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. 9 dilakukan, 1 dilanggar, tetap kena kutuk.
Sebab itu Yesus Kristus mati di Bukit Golgota untuk menebus kita, melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat itu. Kita dilepaskan dari maut, kita diangkat dari dalam neraka itu, dari api, diangkat, kita dibebaskan oleh darah Yesus Kristus. Ini kasih yang murni. Yesus Kristus mati di kayu salib tanpa pamrih, tapi betul-betul kasih yang sejati, kasih yang murni. Sebab itu kembalilah pada sumber kekuatan yang maha besar, supaya saudara menghadapi hari esok, lusa. Itu saudara yakin, aku bersama dengan Tuhan. Rawe-rawe lantas, malam-malam kotor, Tuhan membuat aku berhasil. Itu kalau kembali pada kasih mula-mula, pengorbanan Kristus. Itu belum cukup saudara, supaya darah itu hidup. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Pengorbanannya, darahnya, setelah 2000 tahun yang lalu darahnya tercurah, sampai detik ini kuasa darahnya semakin dahsyat, semakin mulia. Tidak ada kurang sedikit pun kekuatan, karena dihidupkan oleh Roh Kudus. Amin. Netesnya darah dari telapak tangan, telapak kaki itu 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai detik ini kuasanya sama. Sebab itu kalau saudara berdosa, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, itu solusi keluar dari ikatan dosa, keluar dari tuduhan maut, itu keluarnya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Diakui dan bertobat beneran, kemuliaan hadirat Tuhan turun. Hati jadi putih seperti salju, hati menjadi putih seperti bulu domba. Damai dengan Allah, damai dengan sesama. Amin. Ini yang dikatakan kasih yang sejati atau kasih yang murni. Sekarang kalau saudara baca di dalam ayat ini, Yohanes pasal yang ke-14, Yesus Kristus itu mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong, ya, sebagai penghibur. Itu ayatnya ya, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Saudara nanti bisa baca di situ. Ya, silahkan baca dulu ayat 15 sampai 18, nanti disambung ayat 26-nya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan diam dalam hati kita. Terus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, jadi Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita seorang diri atau yatim piatu. Mungkin saudara menerima Tuhan Yesus Kristus di situ hanya seorang diri, tetapi Roh Kudus menyertai saudara. Allah Bapa mengutus Roh Kudusnya. Dia bersama dengan kita. Amin. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan
mengerjakan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, saudara. Pertama menolong, yang kedua menghibur, yang ketiga mendidik dalam segala sesuatu. Dididik baik dalam perkara rohani maupun dalam perkara jasmani. Dalam menghadapi situasi kondisi apapun, Roh Kudus mendidik kita. Amin. Tidak usah bentar kalau saya dengar ini seperti tenang, itu bukan masalah. Jadi kalau di situ yakin Roh Kudus ada, Dia itu yang mendidik mengatasi segala masalah. Roh Kudus lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sekarang Roh Kudus ini di sini sekarang ada, di Korea ada, di Amerika ada. Amin. Dalam waktu yang sama ini, Roh Kudus Maha Besar. Dulu zamannya Daniel, waktu pemerintahan Darius itu, Roh Kudus menolong Daniel, sehingga Daniel tekun berdoa, dimasukkan gua singa. Singa-singa diam, dia tidak berbuat apa-apa, dan ia selamat keluar dari gua singa utuh. Tetapi orang-orang yang memfitnah Daniel, seluruh keluarganya dimasukkan bersama orang itu. Belum sampai di dasar sudah dicapit-capit, tulangnya dipatahkan. Itu Roh Kudus yang bekerja saat itu. Demikian juga Sadrak, Mesak, Abednego. Seandainya Allah itu menolong aku, bisa dia. Misalnya tidak, aku juga tidak akan menyembah patung yang tuanku Nebukadnezar dirikan. Nebukadnezar marah, perapian dipanaskan 7 kali lipat. Orang-orang yang mengangkat 3 orang itu kena apinya mati. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego sampai dalam api itu, kelihatan dari luar 4 orang. Yang satunya seperti anak dewa. Itu penyertaan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha merasakan, Maha mencium, Maha mengecap dia. Dia merasakan. Nah sekarang itu dalam nama Yesus, Allah itu ada di sini. Dia melihat kesungguhan hati saudara. Utamakan Tuhan, kembali pada kasih mula-mula. Kasih mula-mula yang mana? Oh, pertama saya kenal Tuhan. Kasih mula-mula itu pengorbanan Kristus. Kalau kita bisa sekarang ada di sini karena korban Kristus di Kalvari. Amin. Ada seorang ibu jalan berapa kilo dari sini yang lumayan jauhnya. 2 ibu ini datang. Mispak ini pagi-pagi datang ke sini berdoa pagi. Pagi-pagi itu, kemarin pagi, kemarin lagi. Tuhan yang dicari itu dia tidak diam. Dia mendengar seruan doanya. Kalau Tuhan itu di tempat yang maha tinggi, tapi kalau saudara mendekatkan diri kepada dia mendekat pada kita. Itu Yakobus pasal 4 ayat 8. Dekatkan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat padamu. Jadi kalau Tuhan itu ada orang yang mau mendekat, dia mendekat ke kita, tidak terus lari, enggak. Jadi kita ini punya Tuhan yang hidup, yang maha melihat, maha mendengar, maha mencium, maha mengecap, maha merasakan. Ibrani pasal 2 ayat 18, saudara baca itu. Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan,
maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saat Kristus itu didera, ditinju, diludahi, menderita enggak? Itu pencobaan. Sebab itu dalam Yesaya pasal 53 katakan, sudah tidak rupa manusia lagi, padahal kesesakan kita yang ditanggungnya, penderitaan kita, sakit penyakit kita, dosa-dosa kita yang ditanggungnya. Sebab itu kalau ada pujian katakan, kau ambil alih seluruh hidupku. Sebetulnya aku yang dihukum, sebetulnya aku harus disengsarakan, masuk neraka. Tapi karena engkau ambil alih, engkau rela digantung di bukit Golgota, itu kasih yang murni. Akhirnya kalau sudah menyadari itu, ku buka hati. Itu belum cukup. Selama kita di dunia ini, dia pembela kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 34, saudara. Roma pasal 8 ayat 34. Tapi sebelumnya saudara baca itu, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Belum cukup, dia bangkit, membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Saya mendapatkan kata-kata doa dari kuasa darah Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah mengampuni dosa-dosaku. Dosa yang diakui itu diampuni. Amin. Kenapa 3 kali saya itu bertanya-tanya? Aku mati, tetapi aku juga bangkit, bahwa aku hidup. Oh begitu. Jadi untuk rangkaian doa memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus 3 kali ditambah Tuhan yang Maha Kuasa itu menyebut darahnya, pengorbanannya, dan dia bangkit hari yang ketiga. Saya katakan, saya menerima dan mengimani itu karena saya lewat doa puasa 40 hari. Bagi saya kalau sekarang jalani itu berat, saudara. Saat itu saya ikuti tahun 2017, tahun 2018, 2019. Setiap tahunnya saya ngambil 40 hari puasa. Bukannya air putih sama kadang-kadang pisang, itu kalau sore. Sampai 40 hari. Sehingga ini dapat. Akhir 2019 masuk corona. Berarti kan untuk menghadapi masalah itu. Saya terus terang, saudara, saya kesaksian. Saya menghadapi jemaat yang saat itu panas tinggi. Saya berarti ini corona ya. Yohani kena corona. Tapi saya keroki di situ dalam nama Yesus. Saya tidak takut ketularan. Aku ngerti ini bocah corona ini. Keroki sampai dokter saja datang situ pakai alat lengkap. Ditakut, tidak nakal itu memang benar. Kuasa Tuhan menolong itu anak. Saya renungkan 3 kali berturut-turut. Bukan cuma itu, sebelumnya juga pernah puasa seperti itu. Tapi yang berturut-turut untuk 3 tahun itu ngambil puasa. Kalau bahasa Jawa itu ngadem atau puasa, tidak makan garam, tidak makan yang manis itu. Jadi saya mendapatkan jawaban kuasa dari Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib, tapi hari ketiga dia bangkit. Pernah saya ajarkan begini sama orang yang minta tolong didoakan, orang sakit itu. Pak, perkatakan ini,
kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa dapat? Bisa. Tapi yang terakhir, menyebut yang kuasa darah Yesus Kristus berat ya. Masih dibanduli dosa. Kalau menyebut yang Tuhan yang Maha Kuasa enteng berat. Yang tiga itu yang berat. Akhirnya ya seperti itu keadaannya. Karena yang menolong itu bukan saya, tetapi kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara mendoakan orang sakit sembuh dalam nama Yesus, itu kuasa Tuhan, bukan saudara yang bukan. Kalau saudara mendoakan orang yang ada masalah ditolong, itu pertolongan datang dari Tuhan. Jangan berbesar hati. Saudara hanya dipakai Tuhan. Semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kembali pada kasih yang mula-mula, Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah ini ayat selanjutnya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini kasih yang murni itu tidak bisa dipisahkan dengan kondisi apapun. Maut, kelaparan, ketelanjangan tidak bisa memisahkan. Kasih Bapa surgawi menyatu sampai kita dibawa masuk ke kerajaan surga. Amin. Dia sekarang menjadi pembela bagi kita. Sebab itu ada pujian yang katakan, Yesus Kaulah pembelaku. Ya, kita nyanyikan pujian ini, dan supaya kebenaran firman menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita mempersiapkan diri untuk menerima perjalanan suci. Maka siapa aku
setiap keluarga, baik yang mengikuti pada saat ini maupun yang akan mengikuti mulai tayangan YouTube, untuk merawat mereka, memberkati mereka, memberikan perlindungan, pembelaan-Mu dalam kehidupan mereka, seperti Kau membela Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Penyertaan-Mu, perlindungan turun atas anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih yang murni, kasih Bapa surga, supaya apa yang kami lakukan bukan hanya rutinitas, tapi kami menyadari bahwa kekuatan semua dari Bapa surga, dari kasih Bapa surga. Ampuni kami, lahirkan kami Bapa saat ini, bahwa di hadapan Tuhan semuanya terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Terima kasih buat firman-Mu, Allah Roh Kudus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Kau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Lahirkan dan percikan darah Maha Kudus-Mu dengan kuasa kebangkitan-Mu, dengan kuasa anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan kudus ini, sehingga setiap pribadi yang menerima mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan penyertaan dan pemeliharaan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu menyatu dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, imam yang lain memberkati, doa dengan kuasa Roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Pengorbanan-Mu di Bukit Jojotan menanggung semua kesalahan kami, dosa-dosa kami, penderitaan kami, kesesakan hidup kami, dan kuasa kebangkitan saat ini menyatu dalam kehidupan kami. Kita dengarkan firman-Nya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Tetes-tetes darah yang Maha Kudus menjadi berkat hidup kekal bagi kami. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku, kekasih-kekasihnya Tuhan, Bapak Ibu, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun atas kehidupan saudara. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam perlindungan kuasa ilahi
dalam nama Tuhan Yesus Kristus